Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yashukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yashriku su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Nasrullah, yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Khalil, yang kami muliakan pengasuh PPP Raden Ibrahimi Al-Mukarram Ustaz Muhammad Syarifuddin, yang kami muliakan para sesepuh tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf tidak bisa disebut asma satu persatu, tapi tidak mengenal hormat kami. Mudah-mudahan perkumpulan kita pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kedatangan Kiai Nasrullah dari Bondowoso, Jawa Timur. Beliau adalah salah satu putra dari alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Bondo, dan beliau juga dalam perjalanan safari dakwah dari Singkawang menuju ke Tapang, dan sebentar lagi akan ke Pontianak. Jadi kesempatan inilah kami yang hadir pada hari ini, Kiai mohon mauidul isyana, mauidul hasanah untuk bekal hidup kami bermasyarakat, terutama pada ikhlas ini. Karena bagaimanapun seberapa lama ikhlas ini ada di Ketapang, sudah barang tentu ingin siraman rohani, ingin siraman masukan-masukan dari para sepuh, para ulama, para kiai, sehingga kami berjuang di masyarakat ini benar-benar berjuang sesuai dengan yang diamanahkan oleh Al-Ghafurullah Masya Sukoharjo Situbondo. Itu yang kami harapkan, Kiai. Untuk bersingkat waktu, sampai serta salam semoga tercurah kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah beliaulah, karena berkah kesabaran beliaulah, berkah keikhlasan beliaulah, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya iman dan Islam. Mudah-mudahan kelak kita bersama Rasulullah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, untuk singkat waktu, kami mohon kepada Kiai Nasrullah untuk memberikan mauidul hasanah, dan kepada Al-Mukarram Kiai Nasrullah kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ketua Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Kabupaten Ketapang, Ustadz Syarif, beserta seluruh anggota IKSAS, kepada yang saya hormati Ustadz Khalili, dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh para masyayikh kita, sehingga kita mendapatkan barokah dari guru-guru kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dulu semasa di pondok, barokah ridhonya guru-guru kita, menjadikan ilmu kita ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Saya ingin sedikit bercerita tentang apa yang disampaikan oleh Mas siapa tadi? Mas Nur Hajiman, mengenai masalah kita berdakwah menghadapi tantangan umat saat ini,
tentunya kita bisa mencontoh apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para masyayikh di Nahdlatul Ulama, bahwa seorang ulama, seorang pengabdi masyarakat itu harus punya prinsip yang dulu ilal ummah bi'ainir rahmah. Jadi kita harus memandang umat dengan pandangan penuh kasih sayang. Jangan pernah memaksakan manhaj kita, pengetahuan kita kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Karena ini dicontohkan oleh almarhum Kiai As'ad Syamsul Arifin ketika almarhum ayah saya baru memeluk agama Islam. Beliau merasa bahwa salah satu beban paling berat menjadi umat Islam adalah mengerjakan sholat. Jadi menganggap sholat itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena masuk Islamnya usia 31 tahun, sambil menghafal gerakan sholat, ada perintah untuk membaca bacaan sholat. Seseorang yang dari kecil tidak pernah mengenal tulisan-tulisan Arab, itu tentu kesulitan untuk menghafal bacaan sholat. Sehingga beliau matur kepada Kiai As'ad, Kiai, saya kalau disuruh puasa, saya kuat. Kalau suruh sedekah, saya kuat. Boleh tidak Kiai? Saya minta bantuan dari Kiai, mohonkan kepada Allah, khusus saya tidak usah sholat. Kata mama saya waktu itu, ketika baru masuk Islam. Nah, kalau kiai-kiai zaman sekarang yang model-model sumbu pendek, yang pengetahuannya dangkal, ada pertanyaan model begini pasti marah. Mohonkan kepada Allah supaya saya tidak usah sholat. Ini kan marah kalau orang-orang yang pengetahuannya dangkal, minta dispensasi. Tapi Kiai As'ad dengan tersenyumnya mengatakan, dengan hikmahnya beliau mengatakan, Islam itu wajib sholat, tapi sholatnya orang yang Islam dari kecil dengan sholatnya orang yang Islam dari besar itu beda. Loh, bedanya di mana Kiai? Kamu yang paling sulit itu menghafal gerakan atau bacaan sholat? Yang paling sulit menghafal bacaannya Kiai. Kalau gerakannya saya anggap itu bagian dari senam saja. Jadi bapak saya menganggap gerakan sholat itu adalah senam. Ya sudah, kamu hafalkan gerakan sholat, kamu cukup setiap gerakan baca Allahu Akbar dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, rukuk, Bismillahirrahmanirrahim. I'tidal belum sampai Allah, masih Allahu Akbar juga i'tidalnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah gitu. Loh, memang boleh sholat begitu Kiai? Boleh, kata Kiai As'ad. Kalau misalkan dosa, dosanya saya yang nanggung, kata Kiai. Nah, setelah beliau mengatakan seperti itu, beliau masuk ke dalam, ambil pulpen sama kertas. Kamu mau nggak saya kasih amalan bacaan? Kalau kamu mengamalkan bacaan ini, insya Allah kamu cepat jadi orang kaya. Orang Cina itu kan paling kepingin jadi orang kaya. Dari kecil kan otaknya orang Cina dagang kan gitu. Jadi begitu dikasih bacaan bisa kaya, senengnya setengah mati papa saya ini. Jadi begitu pulang, beliau itu dihafal betul. Nah, setelah seminggu nanti kamu datang ke sini, setelah hafal nanti saya kasih tahu gimana caranya make bacaan ini. Gitu kan. Akhirnya pulang, dihafalkan oleh beliau, dapat seminggu karena kepingin kaya cepat menghafalnya. Gitu. Karena ada semangat. Begitu sudah hafal, balik menghadap ke dalamnya Kiai As'ad. Ternyata yang diberikan oleh Kiai itu bacaan surat Al-Fatihah. Jadi beliau hafal sampai waladhdallin amin. Nah, kan kamu sudah hafal waladhdallin amin sampai dari Al-Fatihah sampai waladhdallin amin. Sekarang caranya biar kamu cepat kaya, kamu waktu sholat itu kan Allahu Akbar, sebelum rukuk kamu baca bacaan ini gitu. Nah, kamu kalau kepingin kayanya nambah, tak kasih lagi amalan berikutnya. Jadi bacaan-bacaan sholat itu dicicil dengan Kiai As'ad sampai akhirnya almarhum ayah saya itu betul-betul bisa hafal bacaan sholat sampai sempurna, barokah dari kesabaran seorang Kiai As'ad. Padahal kita bayangkan beliau itu adalah seorang ulama besar yang disegani oleh kawan maupun lawan,
Dan pesantren Sukoharjo ini mulai dari berdirinya sampai detik ini 7 presiden, dari Presiden Soekarno sampai saat ini Presiden Jokowi pasti pernah mengadakan kunjungan ke pondok pesantren. Dan kalau di Sukoharjo itu bukan hal yang aneh kalau dalam waktu sebulan ulama-ulama besar, pejabat-pejabat tinggi datang untuk berkunjung silaturahim ke pesantren. Nah, ulama yang sehebat itu, yang sebesar itu, mau ngurusi orang Cina yang baru masuk Islam, yang minta dispensasi supaya tidak usah sholat, tidak dosa gitu. Ini kan luar biasa. Maka ini yang harus kita contoh, bahwa bukan kita memaksakan orang untuk mengikuti cara kita, tetapi kita ikuti caranya dia, dan kita masukkan nilai-nilai keimanan, keislaman, dan ketauhidan kepada orang tersebut. Dan ini sekarang, zaman sekarang agak jarang ulama model begini. Zaman sekarang ini mulai muncul oknum-oknum ulama, jubahnya ulama, surbannya kelihatan seperti ulama, tapi isi ucapannya mencaci maki dan memperuncing pertengkaran. Maka kita sebagai santri dari Salafiyah Syafi'iyah dan sebagian juga semuanya pecinta Nahdlatul Ulama, maka orang-orang NU harus mempelopori persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam, menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, menebarkan Islam yang damai, yang sejuk, sehingga umat-umat non-muslim itu mereka tertarik untuk memeluk agama Islam bukan karena Quran kita, bukan karena ilmu yang kita punya, tapi kadang-kadang karena akhlak yang kita miliki tersentuh hati mereka sehingga hidayah bisa masuk. Ini pertama soal masalah kenang-kenangan dengan Kiai As'ad, antara ayah saya, keluarga saya dengan Kiai As'ad. Kemudian yang kedua, walaupun sudah tinggal di Ketapang, sudah kembali pulang dari pesantren, di mana bumi berpijak di Nusantara ini, saya punya keyakinan pasti akan ada para ulama, pasti ada para habaib di tempat tersebut. Maka jangan pernah menjauh dari ulama, karena supaya ada, ibaratnya handphone itu kayak ces-cesan, supaya ketika semangat kita di dalam beragama ini turun, mendekat kepada alim ulama, mendekat kepada para habaib, maka semangat kita akan kembali bangkit lagi. Selain tentunya kita mengunjungi tempat pesantren kita, mondok dulu dan menjangkit. Nah, kalau kita senang mendekati alim ulama, minimal kita akan kecipratan karomahnya beliau. Tadi malam itu kan saya menyampaikan di masjidnya Pak Usman di Surau, kan Pak Usman ya jenengan? Bukan? Oh mirip, mirip berarti. Saya pikir Pak Usman Babul Jannah. Di Surau Babul Jannah saya menyampaikan tentang bahwa kalau kita awam, kita dekat-dekat saja kepada orang yang alim. Karena dengan mendekat kepada orang yang alim, maka kita akan lebih selamat. Seperti contohnya semut yang ikut pergi ke Ketapang, semut Bondowoso ikut jalan-jalan ke Ketapang. Kan tadi malam disampaikan seperti itu. Nah, sama almarhum ayah saya ini termasuk orang yang mendapatkan karomah langsung dari Kiai As'ad Syamsul Arifin. Jadi setelah beliau bisa melaksanakan sholat, beliau itu muncul kepercayaan diri bahwa ternyata belajar Islam itu gampang. Ini banyak Kiai As'ad ya. Jadi muncul kepercayaan diri belajar Islam itu gampang. Saya lanjutkan. Jadi beliau itu menanamkan kepada ayah saya belajar Islam itu gampang, sehingga semangat kepingin jadi orang yang alim. Nah, ketika mulai belajar ini jadi orang yang alim, baru sadar ternyata ilmu Islam ini sangat luas sekali. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tapi untuk Al-Qurannya saja bisa menafsirkan Al-Quran. Ini butuh disiplin ilmu yang sangat banyak, dan mondoknya harus lama, harus waktu li zamanin. Karena di situ ada ilmu alat, ada nahwu dan sorof,
ada ilmu bahasa seperti balaghah, mantiqah, badi', ma'ani, bayan. Kemudian kita harus menguasai asbabun nuzul, penyebab dari turunnya ayat tersebut. Sumber dari asbabun nuzul tentunya kita lihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis sendiri itu juga kita harus betul-betul menguasai, mulai dari mustalah hadis, rijalul hadis, mulai dari yang namanya mutawatir, sahih dan lain sebagainya, sampai ke asbabul wurudnya dan lain sebagainya. Nah, begitu ayah saya tahu ini, kok repot ya mau jadi orang alim, pikir bapak saya. Akhirnya beliau ngatur lagi ke Kiai As'ad. Ini kejadian tahun 1985. Ke Sukoharjo matur Kiai, saya ini karena Kiai As'ad itu di otak ayah saya mulai dari belum masuk Islam orang sakti. Jadi pikiran ayah saya itu, beliau itu orang sakti, dan orang non muslim itu paling senang berteman dengan orang sakti ya. Jadi menghadap kepada Kiai As'ad, Kiai, saya kepingin bagaimana caranya supaya tidak usah mondok tapi bisa alim. Jadi bagaimana caranya supaya tidak usah mondok tapi bisa jadi orang alim. Ketawa Kiai As'ad, terus ngomongnya begini, Dima bedecong orang tak mondok bisa alim, mana ada orang tidak mondok bisa alim. Nah, dijawab oleh ayah saya, Kiai, saya ini kan masuk Islamnya sudah tua, usia saya 31 tahun, sudah punya istri, punya anak. Nah, kalau saya mondok, bagaimana tanggung jawab saya sebagai seorang suami kepada istri dan anak saya? Nah, Kiai As'ad ini tidak menjawab apapun, hanya tersenyum. Nah, singkat cerita, pulang ayah saya, 1 bulan kemudian Kiai As'ad ini diundang memberikan tausiah di daerah Lombok Wonosari di Bondowoso. Ada satu desa namanya desa Lombok di Wonosari itu. Nah, almarhum ayah saya itu ya punya kebiasaan seperti teman-teman Iksas ini, walaupun tidak diundang, dengar Kiai As'ad datang itu berusaha untuk ikut pengajian walaupun tidak diundang, ya kan? Sama dengan teman-teman Iksas kan, tidak diundang mulai dari Singkawang di Kayong Utara sampai sekarang. Dengar saya yang masuk kategori simpatisan pesantren Sukoharjo yang mendapatkan barokah aliran ilmu dari para masyayikh Sukoharjo, akhirnya teman-teman Iksas semua datang walaupun tidak ikut diundang, bahkan ikut membantu memudahkan semua urusan saya. Di Ketapang saya dimudahkan, kemudian di Kayong Utara saya dimudahkan, kemudian di sini saya juga dimudahkan barokah teman-teman Iksas. Nah, ini yang terjadi pada ayah saya. Dengar Kiai As'ad datang, rumah ayah saya di desa Pakisan, kecamatan Togosari. Itu jaraknya sekitar kurang lebih 10 kiloan antara Pakisan ke Wonosari. Ini berangkat, dan zaman dulu kendaraan kan tidak segampang sekarang. Jadi beliau itu jalan kaki dari Pakisan menuju Lombok karena hanya kepingin dengar Kiai As'ad ceramah. Ketika Kiai As'ad memberikan pengajian pakai kursi, dikasih ini ada gelasnya gelas es. Kalau orang zaman dulu itu kan kiainya itu kan pakai gelas yang besar, gelas es itu kan. Enak-enak memberikan ceramah, tiba-tiba Kiai As'ad ini naruh mic-nya terus nunjuk, "Cong, dinta ben, nak kamu kesini nak." Bingung siapa yang dimaksud, semua saling menoleh. Kemudian dengan tegas Kiai As'ad mengatakan, "Beken saya Cina dina, kamu yang Cina itu kesini, jalan ke sini." Akhirnya ayah saya berdiri karena satu-satunya yang Cina, jalan mendekat ke Kiai As'ad. Nah, begitu mendekat ke Kiai As'ad, gelas ini diambil oleh Kiai As'ad, kemudian diludahi. Ngeludahinya itu bukan cuma bukan begitu, sampai kerak tenggorokannya, sampai dikeluarin. Ini dahak ini sampai kelihatan di gelasnya Kiai As'ad. Kemudian diberikan kepada ayah saya, dikatakan, "Pak Bicong, suruh habiskan." Ayah saya itu orang yang paling jijian, tapi ajaibnya sekali itu
melihat dahaknya Kiai As'ad, tidak muncul rasa jijik sama sekali, itu diminum langsung sampai habis. Begitu setelah diminum sampai habis, Kiai As'ad ini berdiri, ayah saya itu ditarik didudukkan di kursi beliau, kemudian Kiai As'ad mengatakan, "Terus cong, engkau mulai terus kanda saya mau pulang." Mic ini dikasihkan. Begitu mic-nya dipegang dengan ayah saya, muncul karomah dari Kiai As'ad. Ayah saya yang tidak bisa baca tulis Al-Quran, seketika itu langsung bisa memberikan tausiah. Jadi bisa ceramah, bisa memberikan kajian. Dan ajaibnya, almarhum papa saya ini sampai wafat beliau tidak bisa baca Al-Quran. Jadi kalau dikasih Al-Quran itu beliau tidak bisa baca. Tapi begitu waktunya memberikan tausiah, memberikan ceramah, itu bisa keluar kitab-kitab yang berat. Jadi beliau bisa menyampaikan Ihya Ulumuddin, bisa menyampaikan Al-Hikam, bisa menyampaikan Tamjihul Ghafilin, I'anatul Talibin. Dan begitu ini ditarik lagi, ditanya suruh ulangin, tidak bisa lagi. Jadi bisanya itu hanya ketika megang mic. Nah, ini barokah mendekat kepada para ulama. Jadi dimanapun kita berpijak, jangan sampai kita jauh dari ulama. Dekat-dekatlah dengan ulama supaya aliran barokah itu sampai kepada diri kita. Terakhir, pertama tadi tentang yang buruna ilal ummah bi'aini rahmah. Yang kedua, jangan pernah jauh dari ulama. Yang ketiga, ini kisah kenangan saya dengan Kiai Fawaid As'ad. Jadi kakak saya itu mondok di Sukoharjo tahun 1994 sampai 2002 insya Allah. Jadi 8 tahun. Ada di dalamnya almarhumah Nyai Zainiyah As'ad. Nah, setiap keluarga kita berkunjung untuk menjenguk kakak saya, itu papa saya pasti menyempatkan mengajak saya sowan ke Kiai Fawaid. Nah, waktu itu saya masih TK, baru masuk di TK At-Taqwa di Bondowoso, baru bisa-bisanya mengucapkan beberapa doa-doa pendek dan ucapan salam. Dan saya tahu kalau mengucap salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, ketika saya sampai di dalamnya Kiai Fawaid, kan banyak itu biasanya kan yang bertamu kepada beliau, itu namanya anak kecil kan tidak punya malu ya. Jadi ketika ketemu Kiai Fawaid, saya mengatakan, "Assalamualaikum Kiai." Kiai ini tidak menjawab, hanya melihat saya sambil tersenyum, kemudian menganggukkan kepala. "Assalamualaikum Kiai," begini aja. Jadi nggak dijawab. Saya mikir, ini Kiai kan menjawab salam wajib. Saya anak kecil bilang salam, kok Kiai nggak jawab? Oh, mungkin ini nggak dengar. Saya ngomong lebih kenceng lagi. "Assalamualaikum Kiai," senyum lagi nggak dijawab sama beliau. Begitu yang ketiga, saya setengah teriak, "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam," sambil ketawa sambil tersenyum. Setelah selesai pulang, ayah saya ini menyampaikan kepada saya begini, "Nak, tadi itu Kiai bukan tidak menjawab salam kamu, tapi Kiai itu menjawab salam kamu melalui batin. Jadi ketika kamu mengucapkan Assalamualaikum, beliau itu tersenyum sambil menganggukkan kepala, itu dijawab di dalam batin beliau." Nah, apa pembelajarannya? Dulu saya tidak paham. Setelah sekarang saya banyak berdakwah, saya banyak bertemu dengan berbagai masyarakat dari berbagai golongan, saya baru paham bahwa Kiai Fawaid ingin mengajarkan kepada kita bahwa jangan menilai orang itu dari wujud fisiknya. Karena kadang-kadang apa yang tampak di dohirnya, di fisiknya, itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam batinnya. Kadang-kadang bisa jadi penampilannya mungkin pakai celana pendek, mungkin pakai kaos, kerjaannya mungkin goreng mie misalkan, atau jualan daging misalkan. Tapi ternyata dia lebih waliullah ketimbang orang yang pakai jubah, pakai surban, karena ada keistiqomahan ibadah yang dilakukan. Nah, maka kita sebagai penerus perjuangan para masyayikh yang ada di Sukoharjo, kita harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh para guru-guru kita, dimulai dari yang pertama, bahwa untuk menghadapi permasalahan umat jangan menggunakan hati yang panas, harus menggunakan hati yang dingin, dan pandanglah semua yang ada di sekeliling kita
kalau dia umat Islam walaupun beda faham dan beda golongan dengan kita, bagaimanapun dia tetap umatnya Nabi Muhammad SAW, maka wajib hukumnya kita mencintai dan menyayangi sesama umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya yang kita temui orang-orang non-muslim, walaupun perbuatannya buruk, perbuatannya tidak baik, maka balaslah dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena bagaimanapun mereka itu adalah makhluknya Allah. Setiap makhluk Allah berhak untuk mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai penerus perjuangan ilmunya Nabi Muhammad yang diteruskan oleh para ulama, diteruskan oleh kita sebagai santri-santrinya, maka kita harus menebarkan kebaikan, menebarkan Islam yang ramah, menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Dan saya punya keyakinan insya Allah kalau ini kita jalankan, maka Islam yang kita duduki di tempat tersebut akan menjadi Islam yang ramah, Islam rahmatan lil alamin, dan umat Islam semakin lama semakin kokoh dan semakin kuat. Akan banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah barokah dari istiqomahnya kita menjaga manhaj yang dicontohkan oleh guru-guru kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan barokah doa semua yang hadir pada siang hari ini, semuanya mendapatkan aliran barokah dari masyayikh guru-guru kita. Kita tawassul dulu kepada guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam